Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa imamina wa qudwatina wa murabbina wa sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd. Bapak Ibu dirahmati Allah, sebuah kehormatan saya ada di sini. Syukur yang berlimpah-limpah atas semua kenikmatan. Semoga Allah jaga syukur ini, sehingga dengan syukur ini kita ditambahi Allah dengan kenikmatan-kenikmatan berikutnya. Semoga Allah SWT menjaga kita semua dari mara bahaya. Allah segera hilangkan wabah ini dan kita akan bisa kembali hidup dalam kenyamanan, dalam kebahagiaan, sehingga bisa beramal soleh maksimal. Sebelumnya tentu saya salam takzim buat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Bapak Tamrin. Hafizullah Ta'ala, mudah-mudahan Allah kuatkan beliau dan seluruh pejabat pendidikan di Kota Depok untuk mengampu jabatan ini dan menghasilkan generasi-generasi peradaban Islam yang mulia. Dan selamat untuk Kota Depok yang baru saja memilih pemimpinnya. Semoga Allah pun memberikan kekuatan kepada para pemimpin di Kota Depok ini. Karena bahkan dulu seorang ahli ilmu mengatakan, kalau saya tahu ada satu doa saya yang pasti dikabulkan Allah, pasti akan saya berikan pada pemimpin. Karena kalau pemimpin baik, maka baik seluruh masyarakatnya. Jadi kalau saya tahu Pak, saya sayangnya nggak tahu saya. Kalau tahu saya kasih juga doa ini untuk pemimpin. Tapi tidak masalah, siapa tahu doa ini Allah dengarkan, Allah kabulkan, bahwa semoga Allah SWT memberikan taufik, memberikan kekuatan dan hidayahnya kepada para pemimpin di kota ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sedang berbahagia. Salam khusus saya untuk seluruh guru, untuk seluruh pendidik, seluruh tim pendidik yang ada di Kota Depok, yang hari ini ada di SMP 2 Depok ini, ataupun secara virtual, yang Masya Allah dihadiri dengan antusias dari Pak UTK SMP, SMA, SMK, yang juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang agung dan berlimpah-limpah untuk para pendidik kebaikan. Ada satu hadis Nabi yang saya sering jadikan sebagai penyemangat saya kalau sedang lelah, Pak. Karena saya juga guru, saya juga ngajar. Saya ini nyantri sampai hari ini warga Depok sesungguhnya, Pak. Jadi saya nyantri ya di Depok, tadi Ustaz Duna sampaikan. Nyantri saya di Depok. Dulu sekolah ini SMP Al-Qolam. Dulu bukan SMP itu, Pak. Dulu nggak ada SD, nggak ada SMP di situ. Dulu pesantren, di situ saya dulu nyantri. Itu dulu pesantren, nggak ada SD, nggak ada SMP, dulu hanya ada TK dan pesantren. Di situ dulu saya nyantri selama 3 tahun. Kemudian hari ini pun ternyata takdir saya ternyata balik ke Kota Depok lagi. Jadi sejak 2011 saya ada di Kota Depok. Jadi saya ini juga warga numpang hidup di Depok. Jadi karena saya juga guru dan saya juga mengajar, maka kalau lelah saya punya hadis hiburan sebagai seorang guru. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi SAW menyampaikan tentang keutamaan para guru itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna
ala muallimin nasal khair hatta al-hitan fil bahr wan namlatu fi juhriha. Sesungguhnya Allah, malaikatnya bersolawat. Bayangkan kita disuruh solawat ke siapa? Ke Rasul SAW. Ternyata malah Allah dan Rasulnya bersolawat kepada muallimin nasal khair, kepada semua pengajar kebaikan untuk seluruh masyarakatnya. Guru-guru kebaikan ini, guru-guru yang mengajarkan kebaikan ini mendapatkan sholawat khusus dari Allah dan Rasulnya. Bukan hanya Allah dan Rasulnya. Kata Nabi Muhammad, hattal hitan fil bahr. Sampai ikan yang di lautan itu ikut bersolawat untuk para guru. Wan namlatu fi juhriha, bahkan semut yang ada di lubang itu semua bersolawat untuk para guru. Saya kalau sudah sedang lelah mungkin agak sakit kepala, pusing, ngantuk gitu ya. Itu hadis membangunkan saya. Nah, siapa tahu itu saya sampaikan membangunkan ibu bapak ibu kalau lelah mendidik anak-anak, mudah-mudahan. Satu lagi sebagai penyemangat Pak, ini syair luar biasa, luar biasa. Penyair ini seorang penyair besar dari Mesir namanya Ahmad Syauqi rahimahullah taala. Beliau membuat syair cukup panjang tentang guru. Saya menukilkan 2 bait pertamanya. Beliau mengatakan kum lil muallimi waffihi tabjila kadal muallimu ayyakuna rasula a'alimta ashrafa au ajalla minalladhi yabni wa yunshi'u anfusan wa uqula. Kata beliau, berdiri kalian. Berdiri dan berikan penghormatan kepada semua guru. Karena guru itu nyaris menjadi rasul. Kalimatnya luar biasa, Pak. Karena warasatul anbiya. Betul ya? Berdiri kalian, berikan penghargaan pada semua guru karena guru itu nyaris menjadi rasul. Apakah kalian pernah melihat ada yang lebih agung dan lebih mulia dibandingkan mereka yang mampu membangun dan menumbuhkan jiwa dan akal? Itu kerjaan guru. Gak ada yang lebih dari itu. Sekarang mau kita bandingkan. Jembatan, jalan, ini pekerjaan mulia. Semua, angkut sampah pekerjaan mulia. Tapi mana yang lebih mulia? Ini kalau buat punya perbandingan. Dibandingkan dengan yang membangun manusia. Oh jelas. Itu jelas. Maka dari itu yang paling berhak mendapatkan penghargaan paling tinggi di peradaban Islam adalah para guru. Dan penghargaan tinggi itu Bapak Ibu, mohon maaf ini sebesar-besarnya, saya tidak mengungkit-ungkit kota Depok ya. Karena sama aja di Indonesia, kota manapun sama. Sebelumnya saya takzim lagi ke Pak Kepala Dinas. Karena mohon maaf Pak, kadang-kadang saya kalau ceramah gini nih, ya kan, itu Kepala Dinasnya minta izin pergi Pak. Ini beliau ada di sini itu luar biasa itu. Ya kan? Orang lain suruh dengar Pak Kepala Dinasnya sibuk pergi. Saya mohon maaf nih Pak, saya kan orang apa adanya Pak. Ya. Karena walaupun saya warga Depok, saya orang belak-belakan Jawa Timuran Pak. Jadi ya kan. Azim Pak Tamrin, jazakallahu khair Pak Tamrin. Jadi ketika manusia ini dibangun sebagai unsur paling penting di peradaban dan siapapun yang mendidik manusia maka tentu menjadi orang-orang paling mulia, dan itulah kenapa guru-guru itu mendapat penghargaan paling tinggi di peradaban Islam Pak. Bukti peradaban tinggi ini Pak, bukti penghargaan tinggi dalam Islam. Silahkan buka Bapak Ibu, saat Islam masih besar di peradabannya, cek, saya minta cek, semua yang bekerja, cek di peradaban Islam. Apa ada datanya? Ada, saya punya datanya. Di peradaban Islam, sepanjang 1000 tahun itu, cek siapa, ini tentu di bawah raja ya Pak, kalau raja itu yang buat putusannya, atau di bawah sultan. Cek siapa yang bekerja dengan gaji paling tinggi. Jawabannya adalah guru. Boleh saya bunyikan hari ini? Cek siapa yang penghasilannya paling besar hari ini. Guru? Bukan guru Pak, guru itu pertanyaan, itu ada tanda tanya. Kalau guru itu titik, karena ini ada guru bahasa Indonesia. Kalau guru, nah itu pertanyaan Pak Tamrin. Gini, kita bicara dengan cara sangat fair. Dan ini tercatat di peradaban Islam dengan sangat detail. Kalau ingin tahu kita ada di peradaban tinggi atau peradaban rendah, gampang. Gampang. Peradaban Islam sudah pernah mencatat dari timur sampai barat, utara sampai selatan, 1000 tahun lebih. Boleh deh, Anda cek kota negeri mana yang sentuh peradaban Islam, saya tunjukkan bagaimana data peradabannya. Yang itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, selalu Islam
akan membesarkan peradaban semulia-mulianya, setinggi-tingginya, sesejahtera-sejahteranya, seadil-adilnya, sepanjang ilmu masih dijunjung tinggi. Dan dia akan jatuh, apa sebabnya? Sepanjang dunia hiburan dibesar-besarkan. Saya ringkaskan nih Pak untuk peradaban Islam tuh, kalau pengen tahu. Kenapa? Nggak aneh itu. Karena yang pertama kali Allah perdengarkan di telinga Rasulnya adalah Iqra, baca. Nggak ada, peradaban Islam, peradaban hiburan tuh nggak ada Pak. Bapak Ibu akan heran, para ilmuwan-ilmuwan besar itu kalau ditanya, Anda tuh kerjaannya baca buku dari buku ke buku, dari perpustakaan ke perpustakaan, dari pulpen ke pulpen, dari kertas ke kertas. Pertanyaannya hiburan Anda apa? Mereka akan tunjukkan buku lagi hiburannya. Mulai itu kalimat para ilmuwan Islam dari dulu sampai hari ini. Dia bilang ini hiburan saya. Hah? Buku lagi. Karena kita hiburannya receh, Pak. Hiburan kita itu receh, sehingga peradabannya pasti receh. Pasti rendah peradaban kita. Karena hiburan kita rendah. Dan itu yang menjatuhkan sebuah peradaban. Negeri ini besar. Dan negeri ini pernah besar. Saya beberapa hari lalu ya kan bertemu dengan sekumpulan peneliti sejarah Indonesia, Pak. Mereka menghasilkan tulisan-tulisan dan bahkan ada buku yang sudah menjelang cetak. Dan mereka masih terus meneliti. Dan hari ini mereka sedang berkumpul di Tapanuli, Sumatera Utara. Dan sampai hari ini penelitian mereka yang panjang terhadap seluruh benda-benda dan yang ditemukan dan segala macam itu mengubah sejarah Indonesia, betulan. Jadi sejarah yang saya telah pelajari tentang Indonesia, mungkin yang Bapak Ibu juga pelajari, akan berubah total. Bahkan seorang profesor ahli sejarah Islam sudah mendatangi mereka dan sudah mengecek itu, dan mereka bilang ini ajaib, ini luar biasa. Sebenarnya kalau buat saya nggak ajaib, nggak aneh, nggak biasa aja. Kenapa biasa? Karena kita tidak jujur dengan sejarah kita. Itu saja sebenarnya. Kalau kita jujur dengan sejarah kita, siapa kita mudah kok membangun karakter itu. Kan masalahnya kita ini bangsa tanpa akar. Bukan tidak ada akarnya, Pak. Karena akarnya dipotong dengan sengaja. Kalau saja kita ini tahu akar kita akan mudah menjadi bangsa asli kita. Kita ini aslinya siapa sebenarnya? Dan perlu dipahami negeri ini pernah besar. Negeri pernah besar. Sayangnya, saya ini mohon maaf Pak. Tentu saya menghormati semua agama. Karena itu kebebasan untuk memilih agama. Cuma secara fair peradaban. Coba lihat, setiap kita belajar tentang kebesaran Islam, yang terbayang kerajaan apa? Majapahit, langsung sebut bunyi Majapahit. Apalagi yang lain? Itu masalahnya Pak. Kenapa bunyi pertama Majapahit? Sampai hari ini Majapahit itu belum ditemukan Pak, di mana istananya, betul tidak? Tanyakan kepada Pak ahli sejarah, betul Pak? Sampai sekarang belum ditemukan di mana istananya. Jadi Trowulan itu Pak, itu tidak ditemukan sampai hari di mana? Kalau dia kerajaan ditemukan. Kemudian akhirnya coba dianalisa, oh mungkin itu kerajaan begini, oh mungkin begini, mungkin begitu. Oke, terlepas dari itu, pertanyaan saya. Kalau yang dibesarkan adalah kerajaan Majapahit, mestinya kita hari ini dominasi agamanya bukan Islam. Tapi nyatanya sampai di Trowulan saja, sampai di Trowulan. Pergilah ke Borobudur Pak. Ceklah di sekitar masyarakat Borobudur itu. Apa agama mereka? Makanya ada masalah. Yuk kita jujur dengan sejarah kita. Kalau hari ini Muslim, berapa persen jumlah Muslim sekarang saya tidak tahu nih. 87% kah berapa itu ya? Tidak mungkin bangsa yang mendominasi negeri ini tidak punya peradaban besar. Bahkan kita sebut Samudra Pasai pun kita tidak tahu Samudra Pasai ngapain. Samudra Pasai ngapain itu kita tidak tahu. Saya Bapak Ibu, saya punya dokumentasi sampai surat menyurat antara Kesultanan Islam Aceh itu dengan Turki Utsmani. Itu satu bundel sendiri itu surat menyurat. Saya punya datanya. Saya punya undang-undang yang dibuat oleh Sultan Aceh, undang-undang negara Pak.
luar biasa. Gak ada Indonesia gak punya hari ini kayak gitu. Mohon maaf Pak, dengan jujur saya katakan Indonesia gak punya. Saya punya itu. Saya punya itu. Kalau mau saya bacakan, saya bacakan. Sebagainya saya ingat. Dan luar biasa. Ada mau bicara apa? Bicara hari ini kan toleransi. Saya tunjukkan Pak, toleransi paling dahsyat. Tapi toleransi yang berwibawa. Di dalam undang-undang itu. Dahsyat. Kenapa? Itu kebesaran Islam. Gitu ya, baik. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah. Maka kalau saya bicara tentang cara Nabi mendidik karakter, gitu ya, itu saya kok rasanya kalau saya langsung bicara cara Nabi didik karakter 1, 2, 3, 4, 5 itu sih sudah gini Pak. Saya tidak ingin itu karena nampaknya itu sudah disampaikan oleh banyak ahli ilmu kita, oleh banyak ustadz masyayikh kita, oleh banyak syekh, oleh banyak kiai. Ini perubahannya masih perlu perubahan. Gini, nampaknya ini jangan-jangan bukan salah obat Pak ini. Ini karena belum diketahui penyakitnya di mana sebenarnya. Kayak orang sakit Pak. Orang sakit ini kan. Kenapa Bu datang? Saya flu Pak. Atau saya sakit kepala. Kasih obat sakit kepala. Balik lagi sekian hari. Enakan. Tapi sakit lagi. Kasih obat lagi kepala. Gak sembuh-sembuh Pak. Karena kita belum tahu akar masalahnya. Saya sakit perut Pak. Oke, kasih obat sakit perut. Hilang sebentar sakit lagi. Masalah dikasih lagi nggak sembuh juga. Disuntik nggak sembuh juga. Gitu ya? Ada ya orang itu kan macam-macam. Dianalisa, oh ini sakitnya ini. Dikasih, nggak sembuh-sembuh juga. Nggak sembuh-sembuh juga. Nampaknya ternyata memang tadi kita nampaknya salah menganalisa penyakitnya. Nah saya ingin menyampaikan itu dulu. Jadi ketika bicara cara Nabi mendidik karakter, itu nanti kita lihat. Itu sebenarnya Pak. Karena itu sebenarnya jauh lebih mudah. Karena kita sudah kenal. Karena kita Muslim. Tapi saya ingin sampaikan dulu, Bapak Ibu rahmati Allah. Ya sebelum nanti kita bicara, karena gini. Kadang-kadang kalau kita bicara tentang Islam, itu yang dibayangkan hanya muslimin. Padahal kita semua selama ini selalu mengatakan Islam itu rahmatan lah itu lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Tapi kalau sudah bicara konsep, kita dianggap Islam itu sempit. Oh ini cocoknya untuk muslim saja Pak. Ini kan negeri ini kan beragam, bineka tunggal ika. Pak itu berarti kita nggak ngakui ayat rahmatan lil alamin itu. Jadi selama ini itu cuma di ujung bibir, tidak ada di hati. Kata alamin itu Pak, bahkan bukan hanya manusia. Kata alam itu artinya bukan hanya manusia. Bukan hanya manusia. Dan itu kalau diterapkan syariat ini, itu semua bersyukur. Pohon-pohon, dedaunan, batu, semua bersyukur. Mereka mendapat kasih sayangnya Islam ini. Nah, cuma tadi karena kita selalu memahami bahwa kalau bicara Islam berarti sempit khusus buat muslimin. Itu salahnya kita. Enggak salah mereka, enggak. Kita muslimin yang tidak menyadari bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Jadi jangan cuma diteriakkan lah, ya kan. Rahmatan lil alamin. Ini Islamnya kemudian terjemahnya kemana-mana. Kalau rahmatan lil alamin, izinkan Islam bicara dengan Muslim. Izinkan Islam bicara dengan Kristen. Izinkan Islam bicara dengan Hindu, Buddha, dengan Konghucu. Izinkan Islam bicara dengan pohon, batu, burung, semua. Kalau Islam betul rahmatan lil alamin, jangan batasi kami. Kalau Anda masih yakin ini, kalau masih yakin rahmatan lil alamin. Kalau sudah nggak yakin ya ini masalah berbeda. Karena itu, kalau sekarang saya bicara cara Nabi mendidik karakter, yakinlah bahwa itu tidak hanya cocok bagi muslimin. Itu maksud saya. Kok bisa gitu? Ya, nanti kita lihat nanti. Tapi itu nanti. Saya bagi waktu saya kan, setengah jam lagi saya. Muqaddimah setengah jam. Perlu kita lihat dulu Pak. Saya ingin ringkaskan perjalanan kurang lebih anggaplah kurang lebih sekitar 400 tahun Pak. Ini perjalanan 400 saya ringkaskan dalam beberapa kalimat supaya kita tahu di mana sumber masalah kita sebenarnya hari ini. Kenapa generasi jadi kayak sekarang ini?
Ya kan, kok begini ya? Kok begini ya gitu. Kadang-kadang nggak usah pakai ukuran agama Bapak Ibu. Pakai ukuran ketimuran saja kita ini jatuh. Betul enggak? Gini wis, nggak usah bicara akhlak, bicara sopan santun. Ayo coba, ya kan, di usia para ayah, para bunda ini, ya kan, dengan yang sangat mengerti sopan santun zaman dahulu. Itu lihat anak sekarang agak kaget-kaget tuh. Gak usah tolok ukur agama deh, tolok ukur adat saja. Itu kita masalah. Makanya saya pernah dialog Pak dengan teman-teman dari arah Sumatera sana. Dari mulai Aceh ke atas terus ke bawah ya. Waktu bicara tentang budaya. Budaya. Jadi kembali menghidupkan budaya Indonesia. Itu Bapak Ibu tahu tidak? Teman-teman Sumatera itu semangatnya luar biasa. Menghidupkan budaya. Tahu nggak artinya kalau orang Sumatera menghidupkan budaya gimana? Menghidupkan budaya, wah itu orang Sumatera semangat Pak. Gimana tidak? Gimana tidak? Yang besar di Sumatera itu adalah Islam. Kami siap hidupkan budaya kembali. Tapi izinkan kami hidupkan budaya betulan. Ini budaya kami. Jangan budaya itu terjemahannya juga terserah kita. Kalau betul kita siap hidupkan budaya Indonesia, kami siap. Itu teman-teman Sumatera Pak. Dari Aceh turun ke bawah sampai Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, terus mereka sangat siap. Siapa yang tidak tahu tentang kerajaan Islam besar Melayu? Siapa yang tidak kenal Samudra Pasai dengan seluruh kerajaannya? Siapa yang tidak kenal dengan berbagai macam kerajaan Islam dari utara sampai selatan Sumatera? Makanya mereka semangat. Ayo, siap. Tapi betulannya jujur ya, kami siapkan itu. Tadi saya bilang, Pak, Aceh punya undang-undang, bukan undang sekarang ya. Undang-undang zaman dahulu mereka pasti ada sampai sekarang. Masih tercatat sampai sekarang. Gitu. Jadi, nah ini yang yuk kita kenali diri kita supaya nanti kita tahu, oh di sini nampaknya masalahnya. Kalau tahu masalahnya kan gampang toh Pak. Kamu kenapa? Sakit perut. Itu dicek, walah ya kan. Ini cuma makan cabai 30, itu aja masalahnya. Kurangilah dikit. Ya kan? Jadi kalau tahu masalahnya, kamu tuh gak kuat. Usus kamu, lambung kamu tuh punya masalah. Kau makan kayak gini pedesnya umpamanya. Jadi tahu masalah. Saya ringkaskan ya Pak. Ini ringkas saja saya kasih perjalanan supaya kita tahu kita itu sebenarnya siapa hari ini. Ini perjalanan panjang peradaban. Saya ringkaskan 400 tahun dalam 4 menit mudah-mudahan. Dari 1 menit 100 tahun. Luar biasa toh. Iya Bapak Ibu, begini. Hari ini asal kita belajar tentang sebuah ilmu, termasuk ilmu pendidikan. Itu mentok tahun 1500-an. Ilmu kita mentok di situ. Itu udah paling jauh. Saya, Bapak Ibu mohon maaf, saya sudah diskusi dengan berbagai lintas ilmu. Betulan, saya mohon maaf bahasanya agak enak. Tapi saya harus sampaikan. Bahwa ilmu apapun lari ke belakang paling jauh Pak tahun 1500. Itu biasanya agak jarang. Paling 1800, 1700. Kenapa? Nah kenapa saja kita nggak tahu. Kemudian kita terbawa oleh kalimat yang namanya karena 1500 ke sini itu kan masa golden age. Masa keemasan tuh. Masa keemasan itu istilah yang tidak cocok buat muslimin Bapak Ibu. Kenapa gak cocok Pak? Gak cocok. Itu yang membuat Eropa. Karena sebelum masa keemasan, 1500 ke belakang mereka disebut dengan masa kegelapan. Coba tanya di Islam, itu Islam masa gelap atau masa apa Pak? Itu lagi terang-terangnya peradaban Islam Pak. Jadi kita disuruh mengakui bahwa masa itu gelap kayak mereka. Itu lagi terang-terangnya peradaban Islam. Eropa lagi belajar ngeja satu huruf Pak. Abatasa. Kok abatasa? Iya. Mereka belajarnya kemana? Belajar ke Andalus. Pak. Spanyol, Portugal, Prancis Selatan, masuk ke Sisilia, sekarang punya Italia. Mereka belajar di situ. Dan mereka mengeja dengan abatasa itu. Abatasa mereka belajar dan segala macam ilmu mereka bawa ke Eropa. Bacalah itu dulu. Nah itu Bapak Ibu kemudian akhirnya kita sudah salah mendefinisikan diri kita. Kita menganggap akhirnya terbawa bahwa itu masa gelap
Sehingga masa di belakang 1500 tidak layak dipelajari. Padahal itu masa sedang terang-terangnya peradaban Islam. Sedang nyala peradaban Islam. Yang literaturnya masih bisa kita baca sampai hari ini. Bayangkan itu. Lah nggak usah jauh-jauh. Anda mau kitab apa sih? Ya kan? Loh kok gitu? Dokumentasi zaman sahabat aja masih ada. Pak. Dokumentasi zaman sahabat Nabi yang jarak dengan kita sudah 15 abad masih ada. Apalagi cuma mundur 5 abad. 15 abad masih ada. Saya belum lama, baru beberapa minggu ini, diskusi tentang sebuah ilmu. Ilmunya ajaib sekali. Ilmunya ajaib sekali. Luar biasa. Berhubungan erat dengan banyak hal sih. Di antaranya dunia kesehatan. Kemudian saya dialog, ngobrol dengan pematerinya yang juga orang sangat berpengalaman di dunia itu, sudah sampai puluhan tahun pengalamannya. Dan menghasilkan karya-karya buku yang luar biasa jadi literatur. Kemudian saya dialog. Saya bilang, saya tunjukkan beberapa literatur. Pak, yang Anda bahas itu sudah pernah ditulis sekian abad yang lalu. Ini pengembangannya. Kata beliau, iya Ustaz, saya tahu. Cuma saya tidak tahu detailnya. Saya tunjukkan kitab, ini kitabnya Pak. Berikut lengkap dengan gambarnya. Itu bayangkan tuh Pak. Itu kitab ditulis, kalau di Hijriahnya tahun 200, tahun 300, tahun 400. Itu artinya kalau Masehi, itu sekitar tahun 1000, tahun 900, kalau Masehi. Dan sekarang tahun 2000 lebih. Saya tunjukkan ya Pak ini. Ini Pak, saya bilang ini lihat nih. Ini kitabnya. Jadi sangat ilmiah Islam dari dulu sudah. Paham ya? Nah, kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, setelah itulah kemudian kita didorong tuh untuk menyatakan diri bahwa kita ini masa itu masa gelap, jadi nggak usah dipelajari, tutup. Maka nanti saya sampaikan kalau kita mau ke zaman Nabi, cara Nabi mendidik karakter itu kita lompatnya 15 abad loh Pak. Padahal di dalam diri kita sudah ada benteng kuat, sudah ada gapnya, bahwa sebelum ke belakang abad 15 itu nggak bisa dipakai karena itu masa gelap. Karenanya walaupun tentang Nabi disampaikan, saya kalau belum berhasil menghancurkan tembok yang gap ini, itu akhirnya kemudian kita selalu mengatakan kalau Nabi, ya itu kan zaman Nabi Pak. Itu gapnya. Itu kan zaman Nabi Pak. Ini zaman udah lain loh Pak. Lihat ini kamera, ini canggih-canggih ya kan. Mana ada yang baru? Nggak ada yang baru Pak. Tanya orang sejarah ya. Sejarawan selalu katakan tidak ada yang baru yang ada di bawah terik matahari ini. Itu kalimat orang sejarawan Pak. Ya. Mereka suka mengatakan sejarah itu mengulangi dirinya sendiri. At-tarikhu yu'idu nafsahu. Dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu, begitu dia berjalan tuh, Eropa mulai belajar tuh Pak. Tahun 1500 kan mulai belajar. Belajar dari mana? Dari mana lagi? Dari muslimin. Mereka belajar ke Andalus. Data semua masih lengkap di peradaban Islam. Bagaimana Raja Inggris umpamanya nitipin anak, ponakan, ngirim surat. Di bawah ditandatangani, pembantumu yang setia. Raja Inggris. Pak. Oke. Belajarlah itu, muslimin terima. Pak. Muslimin itu tidak pernah orang maksa orang masuk agama Islam. Terbukti salah satu lulusannya menjadi paus di Roma. Anda baca itu semuanya. Supaya tahu kalau bicara toleransi, wallahi Pak, jangan pernah menuduh muslimin. Belajarlah pada muslimin tentang toleransi. Betulan. Kalau saya punya waktu saya buka. Tentang bagaimana toleransi hebatnya muslim. Jangan pernah ajari kami toleransi. Oke? Bayangkan, pulang jadi paus. Bukan jadi pendeta. Pendeta mah kelasnya di bawahnya kan. Jadi paus tertinggi. Salah satu paus di sejarah Roma adalah lulusan Andalusia. Betapa bukti muslimin tidak pernah. Muslimin kasih semua ilmu. Dipaksa untuk masuk. Nah, tetap mau di agama, enggak apa-apa. Sini belajar. Kalau tiba-tiba muslimin dipaksa hari ini kemudian menjadi masyarakat yang dituduh ya, intoleran, ya pasti ngamuklah muslimin. Karena muslimin itu sejarahnya seindah itu. Dia belajar sejarah lagi. Nanti kalau saya tunjukkan siapa yang intoleran, Anda akan kaget lagi. Yang bicara bukan saya, bicara data sejarah dan bisa dibuka sampai hari ini. Baik. Itu setelah itu kemudian Eropa mulai belajar banyak ilmu Pak. Bangkit belajar ilmu dan kemudian setelah itu mereka seiring dengan itu musliminnya jatuh tuh. Musliminnya mulai tadi jadi orang Eropa seneng buku, muslimin seneng nyanyi.
Nah itu bedanya Pak. Tadinya mereka, mohon maaf sebesarnya. Orang Eropa nggak ngerti cara buang air Pak. Beneran, saya sering sampaikan. Mereka mandi aja nggak tahu cara mandi. Betulan. Mereka belajar ke muslimin. Nah itu, musliminnya mulai turun gini. Mereka mulai naik. Jadi memang bukan kebesaran mereka, tapi karena kelemahan kita. Akhirnya lama-lama tentu karena mereka bukan muslim, maka mereka dengan keyakinan mereka. Apa yang terjadi? Yang terjadi bahkan Eropa, Amerika hari ini gelombangnya bukan gelombang agama, Pak. Bahkan bukan Kristen sekalipun. Uang gereja banyak dijual kok. Betul ya? Gereja banyak dijual kok. Tapi gelombangnya ateis. Ateisme, mereka tidak percaya Tuhan. Ini sebenarnya adalah perpanjangan dari dua orang Yahudi Jerman di tahun 1800-an, ya kan? Yang kita tahu Karl Marx, ya Karl Marx dan Friedrich Engels. Ini dua teman akrab nih, ya kan? Ya, komunis sosialis, okay? Yang itu menghabisi seluruh akar agama. Sudah, akhirnya manusia, bahkan sekarang gelombangnya masuk Indonesia Pak. Masuk Indonesia, anak-anak muda itu sudah sangat vulgar, mohon maaf di medsos. Sudah sangat vulgar ditanya, kau percaya Tuhan? Dia bilang enggak. Wallahi Pak, sudah pernah lihat Pak Kadis? Karena saya harus mengamati seluruh Pak sampai medsos. Sampai di mana generasi ini. Itu sampai vulgar, bahkan itu kalau di istilah anak sekarang itu subscribernya, followernya sangat banyak. Dan mereka dengan sangat vulgar mengatakan, kau percaya Tuhan? Enggak, saya enggak percaya Tuhan. Itu di Indonesia, anak Indonesia. Dan itu tokoh-tokoh di dunia medsos. Nah, sudah akhirnya Bapak Ibu dirahmati Allah ketika mereka ngambil asli dari Islam dan itu membahagiakan dan membesarkan mereka. Baik. Kemudian mereka hari ini besar secara material. Kebendaan. Seluruh ilmu kita yang kita pelajari, semua penelitian kita tidak jauh hanya urusannya fisik. Jadi urusan fisik, harta, uang, tema kesejahteraan, membangun jadi urusannya urusan fisik akhirnya Pak. Kenapa? Karena tentu mereka menghindari ruh. Karena Islam yang waktu mereka ambil dari Islam itu lengkap. Lengkap, semua ilmu mesti ada tema Tuhan. Kalau Islam tema Allah. Ada tema kitab suci, mesti ada ayat. Bapak Ibu belajar matematika saja ada ayatnya. Al-Khwarizmi umpamanya, Az-Zahrawi yang diakui bahkan oleh mereka juga sebagai pakar bedah. Yang menemukan sekian banyak alat bedah itu. Abul Qasim Az-Zahrawi, orang Andalus juga. Mereka tidak akan pernah lepas dari tema ayat, tema ketuhanan, tema roh. Kenapa? Itu muslim. Nah, itu semua dibersihkan. Yang tersisa tinggal kalau bicara kedokteran, ya anggota tubuh ini. Kalau bicara arsitektur, ya bangunan ini. Padahal kalau dalam Islam, bangunan itu punya roh, Pak. Jadi kenapa ini dilubangi, kenapa ini begini, itu semua ada aturan rohnya dalam Islam. Kok, oh iya, betulan Pak. Kenapa ornamennya begini, model itu ada aturan rohnya. Itu semua hilang. Yang ada adalah pokoknya kelihatan bagus, kelihatan indah. Dan begitu yang muncul peradaban fisik, kebendaan, apa yang terjadi Pak? Kita kehilangan roh. Maka yang pasti hilang karena roh kita, hati kita ini tempat bahagia, tempat ketenangan, yang hilang adalah kebahagiaan. Ini salah satu yang besar, yang paling besar hilang, ketenangan. Karena kebahagiaan hilang, ketenangan hilang, gantinya apa? Kebahagiaan lawannya kesedihan, ketenangan lawannya kegelisahan. Hari ini orang hidup dalam ketidakbahagiaan dan hidup dalam ketidaktenangan. Akhirnya yang terjadi adalah negara income-nya besar, angka bunuh dirinya tinggi. Kan nggak sejalan dong, secara teori mesti nggak sejalan harusnya. Orang kenapa ngejar nyari uang supaya bahagia, kan itu tadinya. Saya cari uang Pak yang banyak supaya ibadah tenang,
hidup tenang, ini tenang segala macam. Tapi kemudian kok malah tingkat bunuh dirinya tinggi. Itu fenomena yang juga sudah dikaji, digali. Kenapa bisa sampai seperti itu? Nah, itu karena yang dibangun adalah peradaban benda. Baik, dengan itu maka yang hilang dari kita adalah ruhnya. Hari ini. Jadi kalau mau membangun karakter, Bapak Ibu. Kalau mau membangun karakter. Kemudian karakternya apa? Bangun karakter. Tapi di dalam pembahasan karakter tidak ada tema ruhnya. Nggak akan pernah berhasil. Karena penyakit kita hari ini adalah di bab itu. Kebendaan sekarang luar biasa. Gak usah ditanyakan lah itu ya. Penemuan apapun, ilmu pengetahuan, meneliti apa, menemukan apa, makin hari makin canggih dan segala macam. Bapak Ibu tahu hari ini terjadi anti klimaksnya. Eropa itu kemarin-kemarin disebutnya sebelum tahun 60-an itu kaum modern. Jadi mereka menggunakan kata istilah modern. Maka dari dulu saya nggak suka istilah modern, Pak. Modern, kami masyarakat modern, semua ada ukurannya. Diukur jelas SOP, ya kan ada SOP-nya, ada teorinya, ada ini. Semua tercatat, lengkap, ada. Kemudian muncul anti klimaksnya. Hari ini disebut dengan postmodern. Postmodern itu udah mulai nggak percaya dengan itu, Pak. Akhirnya kenapa? Mereka karena begini. Ini kok lama-lama kita jadi kayak robot ya. Gini, begini, habis begini, habis itu kayak robot, Pak. Kayak benda robot di on nyala, off mati. Kita begitu kan, lama-lama kita kehilangan rasa sebagai manusia. Akhirnya muncul gelombang postmodern namanya. Ini saking bingungnya Eropa, Amerika, Pak. Muncul gelombang postmodern, yang postmodern itu salah satu ujungnya adalah mulai percaya klinik. Karena nggak ada Islam kan. Ada kekuatan di balik semua ini. Ya mulai gitu kan, mulai ini. Akhirnya jangan umat ini tersesat dua kali. Waktu modern tersesat, postmodern tersesat yang kedua. Dan saya Pak, itu nanti gelombang masuk ke sini. Oh gelombang ateisme udah masuk ke sini juga kok. Baik ya, itu supaya kita tahu dulu akar masalah kita di mana sebenarnya. Jadi kalau mau membuat kebijakan kita harus tahu. Kita harus tahu di mana ruhnya sebenarnya. Nah karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kalau bicara tentang Rasul kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Jadi kalau kita belajar tentang cara Nabi mendidik karakter, kenapa kita ngambil Nabi? Karena para sahabat Nabi oleh Allah disebut sebagai khaira ummah ukhrijat linnas. Dan begitu kita baca, Bapak Ibu, umat terbaik itu ternyata lihat, kenapa jadi umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kalau mau jadi umat terbaik ya ini. Kalau Anda tetap ngotot gak percaya, ini Pak generasi kita kayaknya kurang dekat dengan teknologi. Salah Mas. Kayaknya anak-anak kita perlu belajar matematika lebih serius. Salah Mas. Anda mau jadi umat terbaik kah? Kalau mau jadi umat terbaik, Pak, ayatnya jelas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Cuma ini penafsirannya harus tepat. Itu. Kenapa penafsirannya harus tepat? Supaya tidak kerdil pembatasan kata amar ma'ruf. Supaya tidak kerdil pembatasan makna nahi mungkar. Supaya tidak kerdil makna tentang keimanan. Yuk kita buka Pak sekarang. Supaya kita tahu tuh. Amar ma'ruf, nahi mungkar, iman. Supaya nanti kita tahu. Karena kalau kita bangun sekali lagi. Dibangun masalah apa nih? Masalah teknologi Pak, Bu. Gini. Saya ceritakan lah ya, saya ketemu juga dengan banyak sekali ahli teknologi. Ya, berbagai bidang teknologi. Saya tidak sebut nama karena agak-agak masalah. Pak. Umpamanya teknologi apa yang canggih? Nuklir. Ya, nuklir. Saya pernah jumpa Pak dengan orang tinggi di negeri ini yang nuklir. Beliau seorang pakar nuklir, beliau juga pejabat di situ. Dialog ngobrol sama saya, beliau sampaikan sebenarnya Ustadz, di negeri ini itu sudah ada cukup ahli nuklir. Kita bisa buat nuklir lagi seperti yang di Serpong itu. Waktu itu ngobrol di Serpong itu Pak. Saya diajak masuk sampai lihat nuklir Indonesia punya Pak. Saya lihat langsung, oh nuklir itu kayak gini tuh, iya. Dengan prosedur yang rumit masuk ke dalam ya kan.
Oh ini itu nuklir itu. Jadi kalau Bapak Ibu belum lihat nuklir ya lihat dulu lah. Indonesia punya nuklir tuh Pak. Jadi kalau lakot terolong terjadi sesuatu bahaya itu. Dia bilang, kita punya tenaga-tenaga ahli yang cukup untuk membuat begini lagi. Tapi tidak bisa Ustaz. Saya bilang, loh kenapa kok bisa? Kalau dimanfaat kenapa nggak bisa? Nggak bisa. Karena keran ada yang megang. Nah, dijelaskan lah itu, saya nggak jelaskan di sini. Dijelaskan. Ilmiah sekali Pak penjelasannya. Apa artinya? Anda mau mengejar teknologi, mau mentok di mana? Ada mentoknya Pak. Ada mentoknya itu. Ada hal yang tidak akan disampaikan ke muslimin, berbeda dengan muslimin dulu ketika mengajari mereka tidak ada yang ditutupi sehingga mereka bangkit seperti muslimin. Itu bedanya. Makanya kalau itu yang dikejar, yakinlah Anda tidak akan pernah bisa mengejar. Itu aja masalahnya. Makanya Allah menyampaikan, kalau mau menjadi khaira ummah seperti dahulu generasi Islam zaman sahabat dan seterusnya, itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Coba lihat ta'muruna bil ma'ruf. Coba lihat ta'murun itu artinya kalian memerintahkan. Al ma'ruf artinya kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf artinya jadi semua hal bentuk kebaikan itu harus terjadi sesama kita untuk saling perintah, Pak. Saya perintahkan Bapak Ibu perintahkan saya. Jadi saling interaksi yang baik untuk saling mengajari kebaikan. Apa saja yang ma'ruf, kita harus saling menebarkan itu. Contoh gini, pokoknya, ya ma'ruf, sholat juga ma'ruf. Puasa sunnah ma'ruf, puasa wajib ma'ruf, sodakoh ma'ruf. Penelitian ilmiah ma'ruf. Anda mau meneliti ilmu apapun, yang manfaat itu ma'ruf. Itu harus saling dorong di antara kita. Makanya para ulama Islam, para ulama fikih mengatakan gini, Pak. Sayang ya, ini dulu saya pernah dengarkan dari seorang ahli fikih, seorang dokter fikih. Beliau mengatakan sayangnya hari ini para ustadz ini kalau ngasih contoh masih contoh klasik. Apa contoh fardu kifayah? Ya kan? Jawabannya sholat jenazah. Benar, enggak salah, memang harus disebutkan. Karena itu dalam kitab fikih dan itu benar. Dan harus disampaikan karena itu tulisan ulama-ulama mulia. Cuma hadirkan itu supaya generasi kita sadar. Belajar fikih itu belajar kehidupan hari ini. Itu enggak pernah dapat rasanya. Kenapa tidak Anda katakan, tidak Anda tambahi bahwa siapa di sini yang belajar mesin itu fardu kifayah. Siapa yang belajar IT itu fardu kifayah. Siapa yang belajar kesehatan itu fardu kifayah. Orang berangkat belajar semangatnya menjalankan fardu kifayah. Ya, bukan sekolah semangatnya nyari sertifikat terus dapat kerja. Ya makanya hasilnya rendah. Betul ya? Kalau berangkat semangatnya menjalankan fardu kifayah sebagai seorang muslim, atau melihat semangat berlipat-lipat. Itu. Makanya ta'muruna bil ma'ruf. Jadi pokoknya semua hal yang ma'ruf yang kita lakukan itu, apapun yang ma'ruf, kalau fardu kifayah pasti ma'ruf lah. Namanya posisinya sunnah aja enggak Pak. Kalau sunnah itu di bawahnya lagi kan. Bahkan dia fardu, dia kewajiban. Jadi penting mendorong mengawali segala sesuatu dengan niat yang benar itu yang paling penting. Sekolah nih anak TK, PAUD, SD, SMP apa terus sampai ke atas, sampai kuliah, sampai S3. Tanyakan dulu deh niatnya apa. Kamu ngapain ke sini gitu. Saya Pak, mohon maaf saya punya teman nih dokter Pak. Kuliahnya dulu di luar negeri ya. Dokter spesialis, dokter bedah saraf. Gitu. Itu dosen beliau di salah satu kampus negeri. Itu sama mahasiswanya galak Pak. Itu pernah cerita langsung ke saya. Jadi beliau nyopirin saya di kota beliau. Dan berdua itu beliau banyak ngobrol. Beliau cerita ke saya. Suatu hari Ustadz saya ngajar di kelas mahasiswa saya, kelas kedokteran. Saya tanya, kalian ngapain masuk kedokteran? Satu kelas, suruh ngomong satu-satu. Wah bahasanya indah semua Pak. Ini demi menolong sesama, demi kemanusiaan. Ini supaya kita bisa manfaat untuk orang lain dan segala macam. Kemudian dia berkata begini, saya katakan Ustadz, kalian semua pembohong. Kalian tidak jujur. Kalian kesini hanya berharap bisa punya uang jadi orang kaya di kemudian hari. Bukan saya loh Pak, itu Pak dosen itu.
Pak dokter ya Pak, spesialis bedah saraf itu, nggak sembarang orang ya. Itu luar biasa. Karena beliau peduli. Beliau peduli. Ini bukan masalah kebendaan uang tadi itu. Jadi mulai dari niatnya. Jadi Bapak Ibu memang sering-sering ya. Memang harus sering-sering kita memperbaiki niat itu. Ya, tadi Pak Kadis menyampaikan ke kita tentang kita guru ini teladan. Jadi kalau mau bicara karakter ya kita mulai dari kita, kita ini teladan. Ya. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah SWT. Jadi ta'muruna bil ma'ruf gitu. Dengan seluruh makna ma'ruf. Sama. Wa tanhauna 'anil munkar juga sama. Segala bentuk kemungkaran. Bapak Ibu, kemungkaran itu bukan cuma judi, zina, mabuk. Bukan cuma itu. Coba sekarang Anda bayangkan. Saya mohon maaf. Saya boleh jujur ya sebesar-besarnya. Kalau kita, bayangkan kita ini mendidik anak-anak. Sekali lagi saya juga guru Pak, Bu. Kita didik anak-anak, entah anak sendiri, entah anak orang lain. Kita bicara tentang akhlak, umpamanya. Anak-anak orang hidup itu harus jujur. Itu kan mulia. Dan jujur itu bahasa umum. Bukan cuma Islam saja kan yang jujur. Semua agama, bahkan yang tidak punya agama pengen jujur. Oke? Kita harus jujur, ya jujur. Itu diajarkan sangat mulia oleh para guru-guru yang mulia dari mulai dia masuk sekolah. Saya bilang, bagaimana ceritanya akhir tahun ditutup dengan kecurangan nasional? Terus mau bentuk karakter apa kita? Ujian nasional. Dibuatlah apa namanya itu, saya pernah nanya ke guru-guru itu. Tim sukses. Supaya nilainya bagus-bagus. Kalau itu masih ada Pak. Mustahil kita bisa mendidik karakter anak-anak murid. Mustahil. Justru kita menutup pendidikan kita dengan su'ul khotimah. Jadi yang kita bangun SMP 3 tahun, SD 6 tahun, SMA 3 tahun, itu penutupnya adalah kebohongan nasional. Dan itu artinya kita runtuhkan semua kebaikan yang telah kita bangun bertahun-tahun lamanya. Jadi kalau hasilnya nanti koruptor, jangan nangis Pak. Memang kita guru yang ngajari. Bahwa bohong itu memang kita bisa sistemkan. Jadi kebohongan sistemik itu memang biasa. Itu loh Pak. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, Quran. Kalau kita mau bicara tentang Rasul, nanti saya sering sarankan. Ada banyak buku para ulama Islam yang mengajarkan tentang pendidikan Rasul. Bagaimana Nabi mendidik. Itu nomor 1 Pak Bu. Nomor 1. Jadi sebelum cara Nabi ngajar 1, 2, 3 sekian puluh banyaknya. Itu nomor 1 mesti keteladanan. Mesti Pak. Buka buku apapun. Pasti. Kenapa? Karena dalam Islam tidak bisa mengajarkan sesuatu. Tidak bisa menanam sesuatu. Tidak bisa mengubah tanpa kita yang lebih dulu berubah. Itu kaidah Islam banget. Allah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Apa kalian ini ngajari orang lain kebaikan? Terus kalian lupa diri sendiri. Ayatnya jelas banget ya. Kalian ngajari orang lain kebaikan. Kalian lupa diri sendiri. Padahal kalian baca kitab. Akalmu kemana? Afala ta'qilun. Itu artinya kamu punya otak gak sih? Itu bahasa saya. Kalau bahasa ayat afala ta'qilun. Kamu punya akal gak sih? Terus kita berharap generasi berkarakter yang gak bisa. Gak bisa. Mustahil itu. Jangan berharap daripada sakit hati. Ya kan? Kalau mau mengajarkan kejujuran, maka kita orang yang pertama jujur. Itu kenapa, terima kasih Ustazah tadi dibacakan dengan suara yang luar biasa indah. Tadi Quran kita nikmati diantaranya dengan suara. Ayat dibacakan itu saya tidak tahu kenapa Ustazah milih 2 surat itu. 1 surat Al-Isra, 2 surat Al-Ahzab. Ini surat luar biasa. Beliau menuntun saya pada tema besar ini. Karena di antara ayat tadi itu ada 2 ayat yang itu betul-betul bicara tentang tema besar ini. Yang surat Al-Isra bicara tentang inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubasysyirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Yang satu lagi ayat yang kita kenal, laqad kana lakum fi Rasulillahi
uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang satu ingin menyampaikan bahwa Quran ini memberikan petunjuk jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang beriman beramal soleh bahwa mereka mendapatkan pahala yang besar. Yang satu ingin menyampaikan bahwa buat kalian Rasul adalah teladan yang baik bagi siapapun yang enggak buat semua orang. Nabi teladan baik bukan untuk semua orang. Enggak semua orang bisa meneladani Nabi, walau Nabi teladan terbaik. Kenapa? Karenanya Allah mengatakan liman untuk, jadi enggak semua orang. Liman kana yarjullah. Yang berharap Allah, berharap hari akhir, dan berzikir yang banyak. 3 syarat baru Nabi jadi teladan. Kalau enggak bisa. Itu Allah batasi, Allah yang batasi bukan saya. Allah batasi itu. Jadi mau kita setiap maulid kita sampaikan tentang sirah nabawiyah. Sepanjang kita tidak membangun 3 hal ini, yang kita sampaikan tidak akan mengubah kehidupan kita. Yarjullah, berharap Allah. Wal yaumal akhir, hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, zikir yang banyak. Baru Nabi itu bekerja dalam kehidupan kita. Nah, maka Rasul ini ya ketika dihadirkan Allah untuk mengubah karakter masyarakat jahiliyah itu kemudian Rasul adalah teladan terbaiknya. Sebelum mengubah, coba lihat. Nabi SAW berhasil mendidik sahabat. Sampai Nabi mengatakan, amin hadhil ummah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Orang paling amanah di umat ini, kata Nabi Muhammad, adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Makanya waktu nanti Khalifah Umar menjadi khalifah, Bapak Ibu, pengganti Abu Bakar, ya bahkan sejak zaman Abu Bakar. Sejak zaman Abu Bakar, Abu Ubaidah posisinya tidak jauh dari Kementerian Keuangan dan Kekayaan Negara. Orang amanah di situ tempatnya, Pak. Orang amanah di situ tempatnya, ya kan? Kenapa? Yang memberikan stempel langsung Rasul, orang paling amanah di umat ini. Amin hadhil ummah. Nabi bisa mendidik orang seperti Abu Ubaidah yang sangat amanah karena Nabi adalah Al-Amin. Kalau Nabi pembohong, nggak bisa Pak menghasilkan Abu Ubaidah. Itu maksudnya. Nabi itu Al-Amin. Orang-orang Quraisy jahiliyah, umur Nabi 35 tahun itu waktu bangun Ka'bah yang runtuh itu. Ya kan? Gitu mereka sepakat. Kita lihat besok pagi siapa yang masuk duluan ke area daerah sini, maka dia yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya, maka begitu lihat loh, Muhammad yang duluan. Mereka mengatakan hadzal amin radhina bihi. Ini Al-Amin, kita semua ridho kalau dia. Itu Nabi Muhammad belum jadi nabi, sudah Al-Amin. Itu baru bisa didik amin hadhil ummah. Jadi jangan berharap banyak. Kita mau bicara apa? Ikhlas. Ya kan? Bicara sabar. Loh kita lo gak sabar. Kita lo tidak ikhlas. Kita mau ngubah? Tidak. Gak bisa ngubah generasi dengan cara itu. Memang kita harus mulai duluan. Jadi makanya Bapak Ibu Guru tadi, Quran tidak mengizinkan kita hanya pandai berorasi. Ngomong pinter, pandai orasi, mengajarkan, yang penting kurikulum selesai. Terus kita berharap baik, tidak akan bisa baik. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kalian cuma bisa bicara, enggak bisa berbuat? Allah marah, Pak. Kabura maqtan, Allah murka besar, Allah marah besar. Kamu cuma bisa bicara, tapi tidak bisa berbuat. Bicara tentang kejujuran, kamu enggak jujur, kamu yang ngajari enggak jujur. Bicara tentang kejujuran, kamu jangan suka nipu teman. Lah kita loh penipu. Jangan ngambil hak orang lain, kita loh ngambil hak orang lain. Gitu Pak. Makanya dalam Islam pendidik itu teladanan. Saya Allah yarham Pak, ini waktu itu Masya Allah dapat nasihat saya dari sudah meninggal beliau, rahimahullah. Beliau mantan rektor Unsula, Semarang, Universitas Sultan Agung. Allah yarham sudah meninggal. Beliau mengatakan kalimat yang luar biasa. Beliau mengatakan pendidikan itu kurikulum sesungguhnya adalah guru. Karena guru bisa menghidupkan kurikulum yang mati dan bisa mematikan kurikulum yang hidup. Itu kalimat beliau, bagus banget Pak.
Kurikulumnya bagus banget lah, gurunya mati. Gurunya mati, kurikulum itu nggak bekerja. Bahkan kurikulumnya tidak terlalu baik sekalipun, kalau gurunya hidup, dia akan melahirkan generasi istimewa. Keteladanan itu, Pak. Ya. Sekali lagi, tema ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nahi munkar itu di segala level. Segala level dan segala hal. Coba lihat betapa jahatnya. Betapa jahatnya sebagian penelitian ilmiah hari ini. Jahat, Pak. Wallahi jahat. Demi Allah jahat, Pak. Kok jahat? Iya. Karena sebagian penelitian untuk merusak. Sebagian penelitian untuk mengganggu. Sebagian penelitian untuk mengabadikan kerusakan di bumi. Apa iya, Pak? Oh iya. Nggak usah pura-pura nggak tahu ya kan. Mau saya bukakan. Seabrek datanya. Penelitian-penelitian itu. Apalagi yang pesanan perusahaan. Penelitian kalau perlu profesor neliti pesanan perusahaan. Doktor peneliti untuk merusak. Lihat Quran mengatakan. Lihat Quran mengatakan. Quran sampai mengatakan Bapak Ibu rahmati Allah. Ciri orang yang berbuat kerusakan itu kan orang munafik kan. Orang munafik itu berbuat kerusakan. Bahkan orang munafik itu kalau berbuat kerusakan nggak sadar ngerusak. Ya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la tash'urun. Orang munafik itu kalau ngerusak nggak ngerasa. Ya malah kalau ditegur malah bilang, "Loh, kita lagi berbuat kebaikan loh, Pak. Kita lagi membangun loh, Pak. Kita lagi mendidik loh, Pak." Gitu. Itu orang munafik tuh, ngerusak tapi nggak sadar ngerusak. Lebih detail Allah mengatakan, mereka itu kerjaannya wa yuhlikunal harth wan nasl. Mereka itu suka merusak al-harth. Tahu harth, Pak? Harth itu sawah ladang, Pak. Tanah. Tanah pertanian tuh dirusak. Yang rusak siapa? Ayo, saya mau nanya, Pak. Yang rusak sawah itu, siapa yang rusak sawah? Pak petani? Pak petani cuma tinggal nebar-nebar, macul-macul. Yang rusak siapa, Pak? Tunjukkan ke saya. Ilmuwan yang rusak. Betul? Ilmuwan, Pak, yang rusak. Ilmuwan yang rusak. Tanyakan ke petani. Wan nasl. Nasl artinya keturunan. Walaupun dalam tafsirnya kebanyakan ulama mengatakan ayat an-nasl di sini artinya ternak. Dan dalam bahasa asli nasl artinya adalah keturunan. Turun-temurunnya ternak bahkan bisa jadi manusia. Siapa yang merusak? Siapa yang merusak? Sampai banyak lahir cacat, susah hamil. Siapa yang merusak? Ilmuwan. Wah, masuk iya, Pak? Iya. Nanti ada kapan-kapan kita bicara kan. Ilmuwan, Pak, yang rusak semua itu. Itu kemungkaran. Kalau kemungkaran, muslimin bahkan tidak boleh diam. Kenapa? Wa tanhauna 'anil munkar. Ilmuwan-ilmuwan Islam itu harus mencegah itu. Ilmu pengetahuan kita lawan ilmu pengetahuan. Bukan gitu. Ya kan? Kebijakan rusak kita lawan kebijakan dengan kebijakan yang tepat, yang benar. Dan seterusnya. Nah, wa tu'minuna billah. Berimanlah itu pada Allah SWT. Beriman pada Allah SWT. Wah, itu bicara iman tuh Bapak Ibu rahmati Allah, Masya Allah. Kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Dalam riwayat al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Kata Nabi, iman itu 60-an cabang. Atau 70-an cabang. Wa a'laha kalimatu la ilaha illallah. Yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah. Ya. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Yang paling bawah menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan di jalan. Dicek aja, Pak. SD, TK, SD, SMP, SMA, sekuliah. Itu ada beling pecahan kaca, apa paku di jalan. Lewat, kok dilewati, nggak diambil, disingkirkan. Alah. Iman paling bawah aja belum dapat. Karena menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan dari jalan adalah iman paling rendah. Ya kalau udah paling rendah kan udah nggak ada lagi bawahnya. Gitu loh, Pak, itu tolak ukur generasi. Menumbuhkan itu tolak ukur, itu bukan cuma sekedar diceramahi kan. Betul ya? Jadi gampang sekarang. Kalau mau ngukur nih, ini SMP 2 nih, kalau ukur gampang. Coba aja kalau ukur gampang. Coba ada hal yang sengaja diuji, ya kan? Lihat, santri menyingkirkan nggak? Coba lihatin. Kok dilewat-lewatin saja nih? Alah. Iman paling rendah pun belum. Kalimat Rasul. Jadi tolak ukur Islam sangat jelas. Ini semua membangun segala macam, semua ada. Baik, waktu saya sudah habis ini. Jazakallahu khair.
Jadi intinya wabillahi rahmati Allah, saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita, saya berikan beberapa kesimpulan. Bahwa generasi khairah ummah, generasi terbaik adalah generasi Nabi dan para sahabat. Itu Nabi sendiri yang katakan. Kemudian sudah tepat kalau kita bercerminnya ke Nabi. Hanya saja semua perbaikan itu dimulai dari keteladanan. Mustahil mengubah sesuatu tanpa mengubah diri orang yang memperbaikinya. Dan kemudian kalau kita mau betul-betul berubah dan generasi ini betul-betul mau berubah yang lebih baik, yuk kita dekati Nabi, kita pelajari dengan sangat detail dari mulai isinya, kontennya, sampai metodologinya. Karena semua lengkap dan semua itu hasilnya tercatat di sepanjang peradaban Islam. Dan saya kira itu, jazakumullah khair, terima kasih banyak wa rahmati Allah. Salam ta'zim hormat saya untuk seluruh pendidik di kota ini. Semoga Allah berkahi, semoga Allah berikan bimbingan. Semoga Allah berikan kita keturunan yang menyejukkan pandangan mata dan jadikan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.